Iya, Pak. Bang, mestinya uang kita sekarang ini udah berlipat-lipat. Iya bener. Coba lu lihat. Bentar ya. Aduh, gak sabar nih gue. Wah, kalau gini terus kita bisa kaya ini. Emang asli nih, Bang? Asli lah. Beneran, Bang. Kita bisa kaya begini, Bang. Dulu aja begini ya. Bagus banget lah. Keren banget, Bang. Iya. Sebentar ya. Ini uangnya. Diperiksa dulu. Keren banget, Bang. Makasih ya, Bu. Yaudah, Mbak ya. Saya permisi. Silakan. Ayo, Bang. Yuk. Apa? Kok uangnya jadi kain kapan? Apa? Nadine, Pak, jadi sekarang kamu nggak pulang ke rumah papa lagi? enggak, Pak. Aku di rumahnya Babe. Karena aku lebih nyaman. Aku merasa tenang, tentram. Walaupun orang bilang rumahnya Babe miskin, tapi aku merasa nyaman di sana. Nadine, papa benar-benar kehilangan kamu. Kenapa kalian nggak pulang ke rumah papa saja? Selamat pagi, Om Isan. Iya, selamat pagi Reno. Nadine, bagaimana? Apakah kamu sudah punya keputusan untuk pindah kerja di perusahaan papa? Aduh, kenapa Papa bicara ini di depan Reno? Aku kan gak mungkin bisa memutuskan apa-apa. Aku mau lihat apa jawaban Nadine. Papa, kita jangan membicarakan itu sekarang ya. Nadine biar kerja aja dulu. Jadi begitu. Apakah papa boleh main ke rumah kamu? Iya, boleh saja. Tapi Pak, aku mau kerja dulu. Aku terusin kerja dulu ya. Untung ya, Bang ya. Iya. Ternyata kain kafan ini bisa gandain duit. Iya, cuma harus buru-buru dipakai. Kalau enggak, berubah lagi jadi kain kafan dia. Iya, Bang. Nanti di rumah ya pakai. Berhenti kalian. Kembalikan mas-masku. Waduh, celaka nih, lah. Gimana nih, lah? Tenang aja, Bang. Kita kan punya ini. Oh, iya. Heh, kalian nggak dengar? Kembalikan mas-masku. Kalau enggak, saya seret kamu ke kantor polisi. Coba aja kalau kalian bisa tangkap kami. Kurang ajar. Tangkap mereka. Ya, Allah. Ya. Ajar lagi. Kalian masa... Udah, Pak. Mendingan kita pergi aja.
Bismillah. Maaf terlambat. Kenapa lama sekali? Kemana saja kalian? Maaf, Mbah. Tadi di jalan ada hambatan. Sudah kaya. Sekarang kalian sudah mulai lupa datang ke sini. Maaf, Mbah. Karena memang belakangan ini kita benar-benar sibuk, Mbah. Kalian masih ingat kan? Sesuai perjanjian, kalian harus menyerahkan uang. Mbah, emangnya harus sekarang? Kita belum cukup uangnya. Yang ada juga kita mau buka restoran dulu, ya Bang? Iya, Mbah. Kami janji, kalau kehidupan kami sudah mapan, Mbah, kami akan berikan uang yang sesuai Mbah inginkan. Lah, kayaknya si Bodo malah udah kasih aja uangnya dah. Bah, kita cuma punya segini. Tapi nanti kalau ada lagi, kita kasih lebih. Terserah. Saya tidak akan memaksa kalian. Tapi ingat, kalau kalian tidak memberi uang lebih, jangan salahkan saya. Jika kain kafan itu berubah menjadi musibah buat kalian. Siapa takut? Gua bisa kok ngendalin kain kafan itu sendiri. Gak perlu bantuan Basirwo lagi. Bah, kalau gitu kami permisi ya. Ayo Bang. Iya, Mbah. Permisi dulu ya, Mbah. Nyai, aku benar-benar lagi butuh pertolonganmu, Nyai. Ada apa kau mencariku? Aku lagi ada masalah nih. Ada yang ingin aku pertanyakan sama Nyai. Banyak keanehan yang terjadi di kampungku nih. Makanan-makanan tiba-tiba membusuk. Terus banyak orang yang mati secara mistis. Terus banyak kelabang-kelabang yang merajalela nih. Iya, ada orang jahat yang bertanggung jawab atas semua ini. Apakah orang jahat itu Ella Nyi? Apakah dia pelakunya? Iya, memang dia biang keladinya. Tapi kamu harus hati-hati menghadapinya. Sebab dia mempunyai kain kafan perawan. Jadi apa yang harus aku lakukan, Nyi? Hanya satu cara untuk menghadapi musibah ini. Kamu harus mengembalikan kain kafan itu ke tempatnya. Gimana caranya aku bisa mendapatkan kain kafan itu, Nyi, dari tangan Ella? Apakah aku bisa? Kamu harus mampu, Nadine. Kalau kamu ingin menyelamatkan orang-orang yang kamu cintai. Iya, Nyai. Aku akan berusaha sekuat tenaga aku agar aku bisa dan mampu untuk menyelesaikannya, Nyai. Kita ada di mana? Udah tenang aja, yang penting kita udah selamat. Kamu ngapain nyelamatin aku? Sekarang aku mau tanya sesuatu yang penting sama kamu. Aku nyelamatin kamu juga karena aku mau tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan di rumah Ella. Baiklah, aku akan mengaku. Tadi aku sedang mencari kain kafan perawan. Kain kafan perawan? Berbuat apa? Berbuat pesugihan? Bukan. Ada yang lebih penting daripada itu. Tapi
Kamu tahu dari mana kalau Ella menyimpan kain kafan perawan itu? Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ya udah, ayo ceritain aja. Aku sebenarnya adalah saudara kembarnya Jamila. Terus apa hubungannya ame kain kafan perawan? Kain kafan yang disimpan sama Mpo Ella adalah kain kafan pembungkus jenazahnya Jamila. Mereka telah menggali kuburannya Jamila dan mengambil kain kafan tersebut. Kamu bisa tahu dari mana? Soalnya Jamila datang di mimpi aku dan mengatakan itu semuanya. Astagfirullahaladzim. Lina. Lina. Jamila? Apa yang terjadi? Bukannya kamu sudah meninggal? Bantu aku, Lina. Ada yang mencuri kain kafanku. Itu sebabnya aku tidak tenang di alam kuburku. Tolong aku, Lina. Tolong. Sudahlah, jangan nangis. Aku ngerti kok gimana kesedihan kamu. Sekarang ini gimana caranya kita harus bisa mendapatkan lagi kain kafan perawan itu ya, punya Jamila ya. Selama ini aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Tapi semuanya sia-sia. Sampai-sampai aku hampir putus asa. Jangan putus asa. Bagaimanapun kita harus berusaha sekuat tenaga ya. Ayo buruan. Ayo, Nadine tuh. Nadine. Din, Babe, aye tahu be sesiapa biang keladi dari semua ini yang bikin ke kampung jadi resah be. siapa? Maksud lu yang bikin makanan jadi basi semua pedagang-pedagang di mari sama kalajengking? Iya be, terus juga banyak kematian-kematian misterius karena apa be? Aye tahu be sesiapa biang keladinya be. Siapa? Itu Mpok Ella sama suaminya Bang Iwan. Mereka tuh punya kain kafan perawan. Jadi mereka buat gitu untuk pesugihan be, Pak Ustadz. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Kita mesti minta Polela dan suaminya bertanggung jawab atas keresahan yang udah dibuat di kampung kita ini. Ya udah, ayo kita bilang sana. Ayo. Yakin ya? Ayo. Woi, keluar. Apaan sih ribut-ribut? Ada apa? Halang, gak usah berpura-pura. Semua orang di kampung ini sudah tahu bahwa kalian adalah biang keladi keresahan di kampung ini. Maksudnya tuh apa? Nuduh aja sembarangan. Udah, serahkan kain kafan itu. Jadi mereka semua udah tahu. Kain kafan? Nggak ada kain kafan di sini. Ada-ada aja. Gimana dapetinnya? Jangan sembarangan ya. Kalian mencurinya dari makam saudara kembarku, Jamila. Dina, jadi lu? Ya, saya saudara kembarnya. Kalian sendiri lihat kan, saya mirip dengan Jamila. Pada saat itu Jamila datang ke mimpi saya dan menceritakan semuanya kalau kalian mencurinya, mencuri kain kafan itu. Dari mimpi. Dengar semua, dengar ya. Mimpi itu nggak bisa jadi alat bukti, ya. Si Aldi tuh. Kenapa kamu? Nya sama Babe bertobatlah sebelum terlambat. Dan balikanlah ini kain kafan.